Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, takhallaqu bi ahlakillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidin fa insyaallah minal 'amilin asyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar Radio Suiba dan pemirsa Suiba FM channel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur sore hari ini kembali Masjid Agung bisa menemui dan pendengar Radio Suiba FM. Tentu kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya dan mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan sore hari ini saya akan sampaikan satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad anni tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Kedekatan kita dengan Allah dengan hamba-hambanya bukan masalah tempat. Jadi kedekatan ini bukan masalah tempat, karena kita tahu tempat itu adalah makhluk dan tidak mungkin Allah tergantung makhluk. Sehingga kedekatan ini adalah dalam cepatnya Allah dalam merespon apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi doa kita. Kedekatannya seperti itu. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, kedekatan itu lebih dekat dari urat nadi kita. Artinya begitu dekat, tetapi sekali lagi bukan masalah tempat, tetapi masalah cepatnya Allah merespon apa yang menjadi keluhan kita, menjadi doa kita. Itu yang perlu diketahui, bahwa kedekatan itu bukan masalah tempat. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa kalau dia sedang berdoa. Dari kata-kata ini sebetulnya ada sesuatu yang agak menyinggung kita sebetulnya. Artinya Allah ngendika bahwa aku kabulkan doanya orang yang berdoa kalau dia sedang berdoa. Artinya banyak orang yang berdoa tetapi sesungguhnya tidak berdoa. Artinya banyak orang yang apal doa tetapi tidak mengetahui apa yang dipanjatkan dalam doa-doanya. Sebagaimana juga yang agak memprihatinkan, Rasulullah juga pernah menyampaikan statement yang barangkali perlu kita cocokkan untuk diri kita, untuk kita semua. Rasulullah pernah mengatakan, sayati ala ummatin zamanun yusalluna wala yusallun. Akan datang kepada umatku nanti satu zaman di mana banyak orang yang sholat tetapi sesungguhnya mereka tidak sholat. Ini barangkali sekarang ini banyak. Karena kita tahu sholat itu indikatornya, sholat itu baik atau diterima oleh Allah adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini pun informasi dari Allah. Artinya ketika orang itu melaksanakan sholat dengan benar, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi nyatanya banyak orang yang sholat tetapi ya tetap saja maksiat jalan terus. Artinya ini belum sholat, belum menegakkan sholat. Karenanya Allah menyindir dengan kata-kata ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doanya orang yang berdoa kalau dia sedang berdoa. Pendengar Suiba FM yang berbahagia, selanjutnya Allah mengatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Hendaklah mereka hamba-hambaku itu selalu menjawab apa yang menjadi seruanku. Jadi
kalau kita ingin doa kita dikabul oleh Allah, maka salah satu caranya adalah kita selalu juga menjawab apa yang menjadi panggilan Allah. Panggilan Allah yang paling dekat dengan kita adalah azan. Dan azan ini setiap kali, satu hari, satu malam ya 5 kali. Kita ini salah satu indikatornya kita dekat betul dengan Allah atau tidak, itu juga cepatnya kita juga merespon untuk panggilan-panggilan Allah itu. Dan ini adalah merupakan salah satu hal yang dalam Ramadan ini kita semua insya Allah sangat mudah untuk melakukan itu. Artinya respon itu cepat, apalagi lebih khusus adalah respon untuk azan maghrib. Itu saya kira kita meresponnya dengan sangat cepat. Artinya didikan Ramadan yang paling berhasil ya merespon panggilan Allah dengan cepat, dan itu yang paling berhasil adalah maghrib, karena tidak ada orang yang mencoba untuk menunda-nunda berbukanya. Pendengar yang berbahagia, selanjutnya Allah melanjutkan fal yastajibu li fal yu'minu bi, dan hendaklah mereka selalu beriman kepadaku. Berbicara masalah iman, tidak semua orang yang mengikrarkan diri sebagai orang beriman itu mukmin. Jadi tidak semua orang yang mengikrarkan diri sebagai beriman itu mukmin. Karena menjadi mukmin itu syaratnya banyak. Salah satunya yang paling menonjol adalah salatnya khusyuk. Tetapi kita semua rasanya masih belum khusyuk, tetapi kita berusaha untuk selalu khusyuk. Dan salah satu indikator lain, kebetulan Rasulullah juga pernah mengendika begini, takhallaku bil akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah tentu kita tidak boleh sama dengan Allah dan tidak akan mungkin sama. Tetapi jadi akhlaknya Allah itu ada dua, ada yang jamal, ada yang jalal. Yang jamal itu yang perlu kita tiru. Yang jalal, misalnya maha menyiksa, maha sombong dan seterusnya, itu tidak boleh ditiru. Tetapi yang jamal, yang paling menonjol adalah Rahman dan Rahim. Dan Rahman dan Rahim ini mesti menjadi sandangan kita sehari-hari, mestinya. Apalagi dengan Ramadan ini kita dididik untuk menjadi orang yang peka terhadap penderitaan orang lain. Ada satu ungkapan dari seorang aulia yang mengatakan begini, salah seorang wali dari min auliyaillah. Sesuap nasi bagi orang yang membutuhkan itu jauh lebih utama daripada puasa dan sholat. Ini artinya begitu sangat luar biasa puasa mendidik kita. Kata-kata la'allakum tattaqun itu bukan jaminan dari Allah, tetapi Allah memberikan petunjuk bahwa ini loh jalan bypass untuk menuju ketakwaan. Dan ketakwaan itu salah satu wujudnya adalah, kalau Rasulullah SAW berbicara takwa itu selalu memegang dadanya, ada di sini, artinya itu masalah rohani. Dan itu terwujud dengan tersebarnya kasih sayang. Sebagaimana juga Rasulullah sering mengatakan, dan ini hadis sangat saya sukai ini, karena begitu sangat luar biasa. Rasulullah mengendika gini, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Irhamu, cintailah oleh kalian semua man, siapapun. Man itu siapapun, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli backgroundnya apa, tidak peduli kaya atau miskin, tidak peduli besar atau kecil dan seterusnya, semuanya man, siapapun fil ardi yang ada di muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi untuk meraih cinta Allah tidak kita harus menyebarkan kasih sayang, menyebarkan cinta kepada sesama kita. Ini barangkali salah satu bentuk kedekatan kita dengan Allah, dan itu mesti kita wujudkan dalam keseharian kita. Dan Ramadan ini benar-benar mendidik kita untuk mengarah ke sana. Jadi meskipun juga banyak orang yang puasa tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini karena kualitas puasanya belum. Oleh karenanya kaifiyah puasa dan apa yang kita harus lakukan itu mesti kita lakukan supaya benar-benar kita meraih ketakwaan. Dan kemudian Allah menutup ayat yang ke-186 dari surat Al-Baqarah ini, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Itu kalau dalam terjemah. Tetapi dalam tafsir-tafsir disebutkan
agar mereka senantiasa dalam petunjuk Allah. Yahtadun, dalam petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah itu kita perlu song-song, karena kita semua insya Allah sudah mendapatkan hidayah Islam. Tetapi hidayah yang lain, hidayah untuk bisa melakukan kebaikan, hidayah untuk bisa menghindari ketidakbaikan, itu perlu kita song-song dan perlu kita pinta kepada Allah. Itulah sebabnya kita juga setiap hari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, beri petunjuk kepada kami, beri hidayah kepada kami, jalan yang lurus. Artinya kita ini masih butuh hidayah yang lain dan perlu kita song-song. Dan salah satunya adalah dengan cara berpuasa ini. Dan puasa ini yang berkualitas adalah puasa yang kita isi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Salah satu kebaikan yang utama adalah membaca Quran. Dan kita tahu bahwa Quran ini, saya selalu bilang di mana-mana bahwa kalau bisa jangan lewatkan hari tanpa membaca Quran. Karena Quran ini akan menjadi teman kita di kubur kita. Mulai dari kubur kita sampai akhirat kita nanti, teman kita yang paling dekat itu adalah Al-Quran, bacaan Quran kita. Saudara kita, bapak ibu kita, anak kita, dan seterusnya tidak akan bisa menjadi teman nanti di akhirat, kecuali kalau sudah sama-sama masuk surga. Tetapi sebelum itu semua nafsi-nafsi dan semua sendiri-sendiri. Dan yang menjadi teman salah satunya adalah syafaat dari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW sering mengatakan, Iqra'ul Quran, innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Quran, karena sesungguhnya Quran nanti akan datang kepada kamu sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Yaitu sahabat Quran itu adalah orang yang senantiasa membaca Quran. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar bisa menghantarkan kita semua, termasuk orang-orang yang betul-betul menjadi orang yang bertakwa dalam arti yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini benar-benar menjadikan hati kita menjadi hati-hati yang lembut, yang terwujud dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi kata-kata yang baik, juga sikap kita menjadi sikap-sikap yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi orang baik, semakin hari semakin baik, sehingga pada saatnya kita dipanggil oleh Allah kapanpun itu, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khatimah. Kita semua dan anak-anak kita, anak turun kita, keluarga kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari fitnah zaman, dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal, sehingga kita dan mereka semua termasuk orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada suatu saat nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.